Pernahkah Anda membayangkan gimana jadinya kalau alam semesta yang selama ini kita amati tiba-tiba mulai berpikir balik? Selamat datang di pembahasan naskah drama Semesta Pikiran karya E.N. Nur Hasanah. Ini bukan sekedar cerita biasa loh, ini adalah sebuah arena pertarungan gagasan. Bayangkan, 5 pemikir paling brilian di dunia dikumpulkan untuk memecahkan satu misteri kosmik yang mengguncang pondasi realitas itu sendiri. Dan di tengah-tengah semua itu, datang sebuah badai dahsyat yang mengubah segalanya. Oke, jadi begini perjalanan kita dalam membedah naskah ini. Kita akan mulai dari misteri awalnya, gema dari ketiadaan. Lalu kita akan kenalan dengan kelima tokohnya dalam 5 pikiran satu teka-teki. Setelah itu kita lihat bagaimana ide-ide mereka saling beradu di benturan realitas sebelum akhirnya mereka diuji oleh badai di ujung nalar. Dan yang terakhir, kita akan saksikan bagaimana mereka menemukan sebuah sintesis misi baru. Mari kita mulai dari babak pertama, gema dari ketiadaan. Semuanya berawal dari sebuah sinyal, sebuah bisikan misterius dari luar angkasa yang menjadi panggung utama dari seluruh drama intelektual ini. Pertanyaan inilah yang menjadi jantung ceritanya. Jadi di Observatorium Atacama, para ilmuwan mendeteksi sebuah anomali. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang seolah-olah menunjukkan alam semesta sedang berpikir. Sinyal aneh ini mereka sebut gema pikiran. Ini bukan sekadar pesan radio biasa ya. Ini adalah pola data yang sangat kompleks, berlapis-lapis, tanpa sumber yang jelas, dan strukturnya mirip sekali dengan proses berpikir atau kognisi. Tentu saja, ini menentang semua hukum fisika yang kita kenal dan memaksa sebuah organisasi rahasia untuk turun tangan. Lahirlah proyek Sintesis, sebuah proyek super rahasia yang tujuannya cuma satu, memecahkan teka-teki gema pikiran. Caranya, mereka mengumpulkan 5 pemikir paling jenius dari bidang yang sangat berbeda di sebuah fasilitas canggih yang terisolasi. Awalnya mereka mengira jawabannya ada di luar sana, di bintang-bintang. Tapi mereka akan segera sadar, jangan-jangan jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita kenalan dengan para raksasa intelektual yang disatukan untuk tugas mahabrat ini. Pertama, ada Dr. Aris, sang kosmolog. Baginya, alam semesta ini indah dan keindahan itu bisa dilukis dengan kuas matematika. Dia adalah representasi dari logika yang dingin dan presisi. Dr. Aris ini tumbuh di lingkungan yang semuanya serba data dan logika. Jadi dia melihat gema pikiran ini ya sebagai sebuah teka-teki fisika yang tinggal menunggu persamaan yang tepat untuk dipecahkan. Baginya, emosi manusia itu cuma variabel pengganggu yang bikin rumit perhitungan. Penantangnya adalah Dr. Elara, seorang psikolog evolusioner. Menurutnya, ini semua bukan tentang balet kosmik yang indah, ini murni soal biologi. Dr. Elara ini sangat skeptis dan pragmatis. Baginya, kepercayaan, mitos, bahkan cinta itu semua hanyalah produk sampingan dari evolusi otak kita untuk bertahan hidup. Jadi, gema pikiran, kemungkinan besar itu cuma delusi massal. Otak kita saja yang terlalu jago mencari pola, bahkan di tempat yang isinya cuma kebisingan acak. Lalu ada Profesor Banyu, sang sejarawan. Dia punya perspektif yang beda lagi. Dia percaya bahwa setiap peristiwa modern memiliki gema dari masa lalu. Menurut Profesor Banyu, fenomena gema pikiran ini sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah manifestasi modern dari sebuah ide purba, sebuah arketipe yang sudah ada dalam mitos-mitos kuno selama ribuan tahun. Baginya, sejarah itu seperti laboratorium raksasa yang polanya terus berulang. Kemudian, kita bertemu KL, sang mistikus, seorang mantan ahli logika yang kini mencari kebenaran lewat jalan yang berbeda. Dia bilang, pengetahuan sejati juga datang dari keheningan. KL ini unik. Sebuah tragedi personal membuatnya banting setir dari dunia logika ke dunia spiritual. Baginya, gema pikiran bukanlah masalah yang harus dipecahkan dengan rumus, tapi sebuah panggilan yang harus didengarkan dan dijawab dari dalam diri. Dan yang terakhir, Rea, sang ahli strategis. Dia yang paling muda, paling pragmatis, dan paling to the point. Prinsipnya, gagasan itu cuma uap sampai diwujudkan jadi tindakan. Rea nggak peduli sama debat filosofis yang abstrak. Misinya cuma satu, hasil. Dia adalah katalisator dalam kelompok ini. Tugasnya adalah memotong semua perdebatan yang bertele-tele dan menuntut satu hal, apa rencana aksinya. Nah, kebayangkan?
Kalau 5 kepala dengan isi yang sangat berbeda ini dikumpulkan dalam satu ruangan untuk memecahkan satu masalah, apa yang terjadi? Tentu saja, benturan realitas yang tak terhindarkan. Perdebatan besar pertama pun meledak. Tentang apa? Hakikat realitas itu sendiri. Dr. Aris bilang realitas itu adalah konstruksi matematis, tarian probabilitas kuantum. Sementara Profesor Banyu berpendapat realitas yang kita lihat ini hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih tinggi, sebuah pola abadi yang sudah dibicarakan sejak zaman Plato. Tepat ketika perdebatan mereka lagi panas-panasnya, sebuah kekuatan dari luar tiba-tiba datang dan mengubah total aturan mainnya. Sebuah badai matahari super dahsyat menghantam fasilitas mereka. Listrik mati, sistem lumpuh, komunikasi terputus. Surga intelektual mereka dalam sekejap berubah menjadi arena pertarungan primitif untuk bertahan hidup. Pemanas ruangan mati, suhu di luar anjlok sampai minus 30 derajat Celcius. Tiba-tiba, krisis mereka bukan lagi soal filosofi, tapi soal hidup dan mati secara harfiah. Dan disinilah puncak konfliknya. Mereka dihadapkan pada satu pilihan sulit. Logika Dr. Aris bilang berdasarkan hitungan probabilitas, mereka harus pergi sekarang juga. Tapi intuisi Kyle mengatakan sebaliknya, mereka harus menunggu. Di tengah pertarungan antara logika dan intuisi ini, Ria mengambil keputusan final. Tindakan adalah satu-satunya pilihan. Dia yang akan memimpin. Ujian brutal dari badai itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru, dari situlah lahir sebuah pemahaman baru yang menyatukan mereka. Persaingan berubah menjadi persatuan. Saat mereka meringkuk kedinginan di tenda darurat, satu persatu dari mereka mengalami pencerahan. Dr. Aris, sang manusia angka, akhirnya mengakui, semua model dan persamaannya ternyata melewatkan variabel paling penting, ketakutan dan harapan. Bahkan Dr. Elara yang sangat skeptis pun sadar, hal-hal yang dulu ia anggap sebagai produk sampingan evolusi yang tak penting, seperti narasi dan keyakinan irasional, ternyata justru menjadi alat adaptif paling kuat yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Dari krisis inilah lahir sebuah misi yang benar-benar baru. Fokus mereka bergeser total, bukan lagi mencoba memecahkan kode dari bintang-bintang, tapi mencoba mengukur kekuatan yang baru saja menyelamatkan mereka. Welas asih atau apa yang mereka sebut sebagai algoritma keterhubungan manusia. Dan drama ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang sangat mendalam. Mungkinkah welas asih, sebuah emosi manusia, sebenarnya adalah salah satu variabel fundamental dalam persamaan agung alam semesta? Sebuah pemikiran yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang posisi kita di kosmos.